Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam video ini saya ingin menjelaskan materi kami dari kelompok 6, yaitu tentang kerentanan terhadap krisis ekonomi. Kelompok 6 sendiri beranggotakan saya sendiri, Aliful Bastomi, Dinda Zikra Salsabila, dan Hairul Majdi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai faktor kerentanan perekonomian Indonesia. Sumber kerentanan perekonomian Indonesia itu ada 5. Yang pertama, perekonomian Indonesia ini semakin terbuka jika dibandingkan dengan pemerintahan Orde Baru tahun 1966. Kondisi ini mengakibatkan perekonomian Indonesia ini terintegrasi dengan perekonomian dunia. Konsekuensinya, Indonesia semakin rentan terhadap goncangan perekonomian dunia. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis keuangan pada tahun 2008 telah menyebabkan merosotnya permintaan global terhadap produk komoditas yang akhirnya berdampak terhadap ekspor Indonesia. Yang kedua, Indonesia masih bergantung terhadap ekspor komoditi primer seperti pertambangan dan pertanian. Konsekuensinya, setiap ketidakstabilan permintaan dunia atau goncangan harga terhadap komoditas tersebut, khususnya komoditas pertanian, akan menjadi goncangan yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Apalagi sektor pertanian saat ini merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Sehingga goncangan harga komoditas pertanian akan secara langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, dalam 2 dekade terakhir, Indonesia semakin bergantung terhadap impor dari sejumlah produk makanan penting, di antaranya gandum, beras, jagung, daging, ayam, buah-buahan, dan minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga makanan tersebut di negara asal. Jelas akan mempunyai efek negatif yang signifikan, tidak hanya terhadap pengeluaran minimum rumah tangga, tetapi juga akan mengancam keamanan ketahanan pangan di dalam negeri yang bisa berujung pada kerusuhan sosial. Yang keempat, dalam 20 tahun terakhir, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Bahkan semakin banyak desa di Indonesia yang kehidupan masyarakatnya atau pembangunan ekonominya bergantung pada pengiriman uang dari TKI di luar negeri. Konsekuensinya, pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis, maka akan memaksa TKI untuk berhenti bekerja, akhirnya dipulangkan, dan ujungnya angka kemiskinan di desa akan semakin bertambah. Yang kelima, letak geografis Indonesia berada di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan cuaca yang tidak normal, seperti fenomena El Nino yang sering mengakibatkan gagal panen. Jika terjadi pada padi, maka akibatnya bisa menjadi serius. Bukan saja ketahanan pangan yang terancam, tetapi juga dapat berakibat terhadap inflasi yang sangat tinggi dan krisis keuangan karena harus mengimpor beras dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Zikra Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zikra Salsabila Erza. Saya dari kelompok 6 yang akan melanjutkan materi yang sudah teman saya jelaskan, yaitu Aliful Bastomi, tentang membangun perekonomian yang tahan krisis. Adapun beberapa hal tentang membangun perekonomian yang tahan krisis, yang pertama adalah mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas yang strategis. Misalnya komoditas pangan seperti beras, gandum, jagung, gula, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditi atau bahan mentah. Yang ketiga, menjaga agar perkembangan sektor keuangan beriringan dengan sektor real. Yang keempat, melakukan pendalaman pasar keuangan. Yang selanjutnya, mengukur tingkat kerentanan perekonomian Indonesia. Yang pertama, di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk kepada resiko-resiko yang disebabkan oleh goncangan yang bisa dari sumber-sumber internal maupun eksternal terhadap 3 sistem kunci dari ekonomi, yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi. Selanjutnya, analisis empiris. Yang pertama, restrukturisasi hutang luar negeri. Hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank-bank yang besar telah menjadi penyebab melemahnya nilai tukar rupiah. Hutang swasta telah diluncurkan Prakarsa Jakarta yang memungkinkan para kreditur dan debitur menyelesaikan hutang piutang di luar pengadilan niaga.
Selanjutnya, tujuan pembangunan milenium. Yang pertama, menghapuskan kelaparan dan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan perluasan pendidikan dasar. Yang ketiga, mempromosikan dan memperkuat kesamaan gender. Yang keempat, meningkatkan hidup anak-anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, melawan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedelapan, mengembangkan kerjasama internasional untuk pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Dinda Zikra tentang isu penting. Pemerintah diminta mengantisipasi krisis ekonomi 2020. Salah satunya negara maju yang berpotensi krisis adalah di Amerika Serikat, yang akan terjadi tahun depan. Pemerintah diminta untuk mengantisipasi hal tersebut secara ekspektasi yang negatif. Kenapa? Karena PDB mereka sudah 40%. PDB di mana apa yang terjadi pada negara maju akan berdampak ke ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia, terutama sektor modal ataupun investasi. Krisis yang terjadi di Amerika Serikat, dampak yang akan terjadi di Indonesia biasanya adalah 1 tahun kemudian. Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah masih punya waktu cukup banyak untuk melakukan berbagai antisipasi. Antisipasi tersebut salah satunya adalah di sektor kebijakan fiskal, moneter, dan lain-lain. Terima kasih.